Bab 3971 banding 3970 berkhotbah dan mengajar. Baru saja, karena kehadiran penguasa tanah terlarang Raungan Naga, semua murid yang kuat berperilaku baik dan tidak berani membuat keributan. Namun, ketika mereka melihat bagaimana Wang Xian dengan mudah membunuh pendekar pedang spasial yang berada di tingkat pertama penguasa alam semesta, semua murid yang kuat tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Bahkan para penatua dan diaken pun berseru kaget. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Atribut spasial sudah dikenal sebagai raja dari 10 atribut. Pendekar pedang atribut spasial yang kuat mampu bertarung di atas levelnya. Sekarang, orang bijak Wang Xian ini dapat dengan mudah membunuh seorang dominator spasial yang berada di dominator alam semesta tingkat pertama. Apakah dia mampu melawan pembangkit tenaga listrik yang berada di level kedua dari Universe Dominator dan memiliki atribut lainnya? Ini bukanlah hal yang mustahil. Karena kekuatan atribut spasial ada di sini. Sangat bagus. Petik 2. Sedikit keterkejutan melintas di mata tanah terlarang Master of the Dragon Roar saat dia berbicara dengan berat. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Xian memang mengejutkannya. Putra suci dan orang suci dari tanah terlarang Raungan Naga, Long Yinyin dan Long Yinhao. Mereka sekarang mampu melawan lawan dengan level yang lebih tinggi. Namun, mereka bertarung melawan lawan dengan level yang lebih tinggi. Jika mereka mengalahkan seseorang yang lebih kuat dari mereka, mereka akan mampu meraih kemenangan meski mereka bertarung dalam waktu yang lama. Namun, Wang Xian berbeda. Dia mampu membunuh secara instan. Pembunuhan instan tanpa perlawanan apapun. Poin terpenting adalah atribut luar angkasa. Atribut luar angkasa adalah raja di antara 10 atribut teratas. Ia juga memiliki kelemahan yang sangat besar. Itulah yang sulit untuk diolah. Teknik dan mantra pedang spasial lebih sedikit. Jika tidak, semua murid yang kuat akan mengembangkan atribut luar angkasa. Di antara 100 penguasa alam semesta tingkat 1, hanya ada 1 atau 2 penguasa atribut luar angkasa yang kuat. Selain itu, di benua pedang dan sihir, kekuatan peringkat ketiga terutama mengembangkan atribut luar angkasa. Kekuatan tempur Wang Xian benar-benar menakutkan. Terima kasih atas pujian dari penguasa tanah terlarang. Wang Xian mendengar pujian di sekitarnya dan mengangguk sambil tersenyum. Hehe, lumayan. Mulai hari ini dan seterusnya, Xian kecil, kamu akan menjadi putra suci tanah terlarang Raungan Naga. Petik 2. Tuan tanah terlarang Raungan Naga tersenyum puas dan berkata, "Salam, Putra Suci Wang Xian. Putra Suci Wang Xian dapat menekan generasi yang sama." Petik 2. Salam, Putra Suci Wang Xian. Putra Suci Wang Xian dapat menekan generasi yang sama. Petik 2. Saat penguasa tanah terlarang Raungan Naga menyelesaikan kata-katanya, semua murid kuat membungkuk hormat sekali lagi. Wang Xian berdiri di tengah dan tersenyum. Kalian lanjutkan urusan upacara putra suci lainnya. Setelah pemimpin tempat terlarang Raungan Naga mengatakan itu, dia bergerak dan pergi dalam sekejap. Semua pemimpin kerajaan sihir datang untuk memberikan penghormatan kepada putra suci. Petik 2. Setelah pemimpin tanah terlarang Raungan Naga pergi, seorang diaken segera angkat bicara. Saudara Wang Xian, silakan duduk. Petik 2. Di belakang, Long Yinhao tersenyum pada Wang Xian. Wang Xian mengangguk dan duduk di tengah. Salam, Putra Suci Wang Xian dari Kerajaan Sihir Keturunan Naga. Petik 2. Pada saat ini, raja-raja kerajaan sihir terbang dari depan dan membungkuk hormat kepada Wang Xian. Raja-raja ini tinggi dan perkasa dalam kerajaan magis mereka. Namun, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan Putra Suci. Satu kalimat dari Putra Suci bahkan bisa mengubah raja. Raja dari kerajaan sihir tidaklah lemah. Mereka semua berada pada level penguasa alam semesta. Setiap raja akan mempersembahkan harta. Wang Xian duduk di sana dan menerima hadiah dari ratusan raja kerajaan sihir. Setelah menerima hadiah, dia membutuhkan waktu beberapa jam. Adakan pesta. Petik 2. Setelah itu, acara selanjutnya dilanjutkan. Adakan pesta untuk merayakannya. Ada juga murid dari tanah terlarang Raungan Naga yang sedang melakukan perdebatan. Wang Xian melambaikan tangannya dan mengambil harta yang dikirim oleh raja-raja kerajaan sihir sebagai hadiah. Hal ini membuat seluruh upacara putra suci menjadi sangat meriah. Proses mengadakan jamuan makan memakan waktu beberapa hari. Wang Xian, langkah selanjutnya adalah melonggarkan panduannya. Putra suci memiliki bakat luar biasa.
Secara alami, kemampuan berpikir dan berpikirnya lebih baik daripada murid biasa. Putra Suci memberikan bimbingan kepada murid lainnya untuk meningkatkan pamor Putra Suci. Prosedur ketiga, bimbingan. Untuk lebih cepat mengangkat pamor Putra Suci akan memberikan bimbingan. Dia akan memberikan bimbingan kepada murid-murid biasa dalam budidaya mereka. Tentu. Petik 2. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia pandai memberikan bimbingan kepada beberapa murid dalam budidaya mereka. Bagaimanapun, kekuatan sebenarnya Wang Xian ada di sana. Mengesampingkan segalanya, bahkan pendiri tanah terlarang Auman Naga mungkin tidak sebaik Wang Xian dalam memberikan bimbingan kepada murid-muridnya dalam budidaya mereka. Bagaimanapun, Wang Xian adalah naga dewa 9 asal dan mahir dalam 9 atribut. Menambahkan tubuh naga surgawi kekosongan, itu akan menjadi 10 atribut. Selanjutnya, saya akan menyampaikan ajaran saya. Murid manapun dapat datang dan meminta bimbingan. Petik 2. Wang Xian duduk di sana dan berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya ditransmisikan ke setiap murid. Salam, Putra Suci, Putra Suci. Saya adalah orang yang memiliki atribut luar angkasa, Long Yitian. Saya seorang ksatria alam semesta tingkat 3. Saya ingin meminta bimbingan Anda dalam teknik pedang. Petik 2. Seorang murid elemen luar angkasa segera terbang dan menyapanya dengan hormat. Baiklah, tunjukkan padaku ilmu pedangmu. Wang Xian mengangguk dan menunjuk padanya. Ya, Tuan Putra Suci. Petik 2. Long Yitian mengangguk dan segera mulai melakukan ilmu pedang luar angkasa. Wang Xian memperhatikan dengan tenang saat matanya berbinar. Tidak ada perbedaan antara atribut dalam ilmu pedang asal surga. Ilmu pedang semacam ini yang dapat mencapai alam asal surga dapat dikembangkan dengan atribut apapun. Wang Xian, yang sedang mengembangkan teknik pedang Tianyuan, menyaksikan teknik pedang panjang Yitian. Dia seperti orang dewasa yang memperhatikan seorang anak kecil belajar berjalan. Tingkat teknik pedangmu terlalu rendah, dan kekurangan serta tekniknya tidak mencukupi. Biarkan saya memodifikasinya untuk Anda. Rasakan dengan hatimu. Petik 2. Wang Xian menjentikkan jarinya dan gelombang kekuatan luar angkasa melonjak ke tubuh Long Yitian. Gelombang kekuatan luar angkasa ini segera mengendalikannya untuk melakukan teknik pedang. Long Yitian melebarkan matanya dan merasakannya dengan hatinya. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Dragon Roar Yin, apakah tidak ada teknik pedang atribut spasial tingkat tinggi di tanah terlarang Dragon Roar? Long Yitian merasakannya sementara Wang Xian memandang Long Yitian dan bertanya langsung. Kami benar-benar tidak memiliki ini di tanah terlarang Auman Naga. Tidak banyak pembudidaya di tanah terlarang Auman Naga. Fokus utama kami adalah pada atribut air. Petik 2. Dragon Roar menggelengkan kepalanya dan berkata jujur. Tidak heran. Dengan teknik pedang yang dikuasai Long Yitian, dia bahkan tidak bisa melawan mereka yang levelnya lebih tinggi. Petik 2. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia melihat sekeliling dan berkata langsung, saya memiliki teknik pedang spasial di sini. Semua murid atribut spasial, datanglah. Petik 2. Apakah Santo Wang Xian akan mengajari kita teknik pedang? Ini bagus, ini bagus. Petik 2. Terima kasih, orang bijak Wang Xian. Petik 2. Para murid yang memiliki atribut luar angkasa tampak bersemangat dan segera terbang. Bahkan beberapa master yang telah mencapai alam semesta dominator ragu-ragu sejenak sebelum terbang. Sage, kami tidak memiliki banyak teknik pedang yang berhubungan dengan luar angkasa di tanah terlarang, dan level kami relatif rendah. Terima kasih, orang bijak Wang Xian, karena telah mengajari kami teknik pedang hari ini. Petik 2. Seorang pendekar pedang luar angkasa di alam master alam semesta tingkat keempat, yang juga seorang diaken, menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih secara langsung. Bab 3972-3971 telah membangun prestisenya selama 2 juta tahun. Ini masalah kecil. Petik 2. Wang Xian melambaikan tangannya ke arah mereka. Dengan pemikiran, setiap gerakan langsung terkondensasi di dalam hatinya. Berdengung. Di depannya, orang kecil terkondensasi. Isinya kekuatan ruang yang kuat. Dengan lambaian tangannya, orang kecil itu terbang ke depan. Ikuti latihan dan pencerahan. Petik 2. Wang Xian berkata langsung. IMP di depannya mulai menampilkan teknik pedangnya. Mata kelompok pendekar pedang atribut spasial terfokus.
Mereka segera mulai mengolah dan memahaminya. Saat IMP menari, kilau di mata semua pendekar pedang spasial menjadi semakin dingin. Mereka mengungkapkan ekspresi gembira. Ini adalah teknik pedang spasial yang hanya kalah dengan teknik pedang tingkat atas. Petik 2. Di belakang, sekelompok tetua dan pembangkit tenaga listrik melihat pemandangan ini dan mata mereka sedikit terfokus. Memadatkan teknik menjadi sebuah keterampilan. Ini, Wang Xian sebenarnya mampu menyingkat keterampilan dari teknik pedang tingkat tinggi. Seberapa menakutkan pemahaman Wang Xian kita tentang teknik pedang spasial. Wang Xian setidaknya telah menguasai teknik pedang spasial tingkat atas yang kuat. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa melakukan ini. Petik 2. Memadatkan teknik menjadi sebuah keterampilan, dan itu adalah teknik pedang atribut spasial tingkat tinggi. Di tanah terlarang auman naga kami, hanya saya, sang pendiri, yang bisa melakukannya. Bahkan kami, penguasa tanah terlarang, tidak dapat melakukannya. Ini. Para tetua sangat terkejut. Memadatkan teknik menjadi suatu teknik. Teknik tersebut mewakili teknik pedang. Selama seseorang benar-benar memahami teknik pedang, mereka akan mampu membentuk teknik pedang kuat mereka sendiri. Dan jika seseorang ingin menampilkan teknik pedangnya sendiri, itu akan menjadi lebih sulit. Bahkan jika seseorang benar-benar mengubah teknik pedangnya menjadi teknik pedangnya sendiri, masih akan sangat sulit untuk menampilkan teknik pedangnya. Kecuali ada kemungkinan bahwa Anda telah sepenuhnya menguasai teknik pedang tingkat lanjut dan memahaminya sebagai teknik pedang Anda sendiri. Dalam hal ini, hanya ada satu kemungkinan bagi Wang Xian untuk dapat menyingkat teknik pedang tingkat menengah menjadi sebuah teknik. Hanya ada satu kemungkinan bagi Wang Xian untuk bisa menyingkat teknik pedang tingkat lanjut menjadi sebuah teknik. Dia telah menguasai teknik pedang terbaik. Terlepas dari apakah itu manual teknik pedang atau buku sihir, semuanya sangat berharga di benua ini. Bagi seorang ahli untuk dapat sepenuhnya menguasai buku sihir tingkat atas dan mengubahnya menjadi keterampilan sihirnya sendiri, itu sudah sangat tidak normal. Kebanyakan dari mereka hanya bisa dilakukan oleh para master yang berada di atas level 8, master alam semesta. Namun, mereka, orang bijak Wang Xian, dapat melakukannya hanya dengan berada di puncak alam ksatria semesta. Itu terlalu menakutkan. Ketika Wang Xian mendengar seruan para tetua di belakangnya, dia tidak mengerti apa maksudnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang teknik kondensasi menjadi teknik. Apa yang dia kuasai adalah teknik pedang asal surga. Menciptakan teknik pedang tingkat tinggi sangatlah mudah. Tidak ada tekanan sama sekali. Jika dia dengan susah payah belajar dan menghabiskan jutaan tahun, dia akan mampu menciptakan teknik pedang tingkat atas. Bagaimanapun, dia hanya perlu menggunakan bagian dangkal dari teknik pedang asal surga. Tidak heran saudara Wang Xian sangat tidak normal. Ternyata dia telah menguasai teknik pedang jempolan. Dia monster. Petik 2. Ketika Long Yinhao mendengar seruan para tetua, dia menatap Wang Xian dengan mulut ternganga. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Wang Xian dapat dengan mudah membunuh keberadaan yang levelnya lebih tinggi darinya. Seberapa banyak yang dia ketahui tentang mantra dan jenis mantra apa yang dia kuasai akan secara langsung mempengaruhi kekuatan tempur para murid kuat pedang dan benua iblis. Di sampingnya, Long Yinyin juga menatap Wang Xian dengan mata berbinar. Matanya dipenuhi cahaya bintang dan kekaguman. Terima kasih atas ajaranmu, Santo. Petik 2. Seluruh proses pengajaran berlangsung selama sebulan penuh. Sebulan kemudian, sekelompok murid kuat dengan atribut luar angkasa mengucapkan terima kasih kepada Wang Xian dengan hormat. Mereka tahu betapa mengerikannya teknik kondensasi. Hehe, jam. Wang Xian melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan memberikan beberapa petunjuk. Beberapa hari kemudian, Wang Xian terbang keluar dari tempat upacara putra suci dan menghela nafas lega. Wang Xian, kamu sangat kuat. Anda telah sepenuhnya memahami teknik pedang terbaik. Pantas saja kekuatan tempurmu begitu kuat. Petik 2. Long Yinyin ada di sampingnya dan berkata dengan kagum, saya hanya memahami 60% mantra terbaik di tanah terlarang auman naga kami. Petik 2. Apakah begitu? Wang Xian tersenyum dan menatapnya. Selama beberapa bulan terakhir, dia memperoleh pemahaman tentang teknik kondensasi. Tidakkah menurutmu begitu? Anda sangat tidak normal. Jika saya bisa menguasai mantra terbaik, manual pada levelku saat ini, aku seharusnya bisa bertarung melawan 2 atau 3.
Orang dengan level lebih tinggi tanpa menggunakan mantra terlarang. Kamu tidak tahu. Kekuatan dan kemampuan yang Anda tunjukkan selama beberapa bulan terakhir telah mengejutkan bahkan kami yang lebih tua. Kamu terlalu luar biasa. Petik 2. Dia melanjutkan. Wang Xian tersenyum dan tidak terlalu mempedulikannya. Tanah terlarang Dragon Roar hanyalah sebuah transisi. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya hingga batas puncak Satria alam semesta sesegera mungkin sehingga dia bisa mengendalikan menara bulan. Bangun tanah terlarang naga hampa. Kali ini, ketika saya kembali ke bulan suci, saya siap untuk berkultivasi dengan baik dan berusaha untuk memasuki tingkat ke-9. Petik 2. Dengan kekuatan Wang Xian saat ini, memasuki level ke-9 bukanlah masalah besar. Namun, dia tidak terburu-buru. Energi di tingkat ke-8 sudah cukup. Dia siap untuk berkultivasi hingga batasnya dan naik ke level teratas sekaligus sehingga dia bisa mengendalikan bulan suci. Ya, aku juga baru saja menerobos. Pembersiap untuk mencapai batas secepat mungkin. Petik 2. Long Yinyin mengangguk dan berkata, Saudara Wang Xian, dengan kekuatan gilamu, kamu mungkin bisa mencapai puncak di masa depan. Petik 2. Long Yinhao menyela dari samping. Ini tidak semudah itu. Saya harus berurusan dengan 4 orang yang wilayahnya lebih tinggi dari saya di tingkat ke-9. Mungkin ada 5 di tingkat ke-10, 6 di tingkat ke-11, dan 7 di tingkat ke-12. Itu sulit. Wang Xian berkata dengan lemah. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan bahwa dia percaya diri. Yin Hao, kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk mencapai level ke-8 secepat mungkin. Berhentilah main-main. Petik 2. Long Yinyin mengingatkan panjang Yin Hao. Aku tidak main-main, Kak. Saya sangat serius dalam berkultivasi. Petik 2. Long Yinhao menjawab tanpa berkata-kata. Saat mereka bertiga berbicara, mereka memasuki bulan suci lagi melalui formasi teleportasi. Lalu, mereka melangkah ke menara bulan. Ketika mereka tiba di menara bulan tingkat 8 lagi, Wang Xian dan Long Yinyin segera duduk bersila dan mulai berkultivasi. Waktu berlalu dengan cepat. Wang Xian juga mengumpulkan energi dengan cepat. Setelah 500.000 tahun, dengan bantuan tanah harta karun yang kuat ini, dia mendapatkannya. Akumulasi energi ke puncak Satria alam semesta. Dengan pemahamannya tentang kekuatan ruang, dia pasti bisa membuat terobosan. Namun, Wang Xian tidak membuat terobosan. Dia terus menekan wilayahnya dan terus berkultivasi. Waktu berlalu. 2 juta tahun berlalu sekali lagi. Kekuatan ruang di tubuh Wang Xian semakin terakumulasi. Dia perlahan membuka matanya dan senyuman muncul di wajahnya. Ini tentang waktu. Saatnya untuk mencapai level teratas. Petik 2. Wang Xian berpikir sendiri. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa sudah ada putra suci dan orang suci lainnya yang telah mencapai tingkat ke-8. Long Yinhao juga berhasil tiba. Long Yinyin, Long Yinhao, aku akan ke tingkat ke-9. Petik 2. Wang Xian memandang mereka dan berkata langsung. Bab 3973, di Tanah Terlarang Naga 3972 yang kosong. Di Menara Bulan tingkat 8, ketika Long Yinhao mendengar kata-kata Wang Xian, dia segera membuka matanya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Saudara Wang Xian, apakah Anda yakin bisa memasuki tingkat ke-9? Long Yinhao membelalakan matanya dan bertanya pada Wang Xian. Di daerah sekitar, ketika putra dan orang suci lainnya mendengarnya, pupil mata mereka sedikit mengecil. Mereka sudah mengenal Wang Xian dengan sangat baik. Dia telah bergabung dengan Tanah Terlarang Raungan Naga dan menjadi putra suci Tanah Terlarang Raungan Naga. Mereka juga mengetahui penampilannya saat upacara putra suci. Semua putra dan orang suci dikejutkan oleh kekuatannya. Khususnya, mereka tidak menyembunyikan fakta bahwa dia telah menguasai teknik pedang terbaik dan mengetahuinya. Ketika mereka mendengar bahwa dia naik ke tingkat ke-9, wajah putra suci dan perawan suci berubah menjadi jelek. Mereka berada dalam hubungan yang kompetitif, namun kini, ada eksistensi dari generasi yang sama yang membuat mereka merasa putus asa dan tidak berdaya. Ini membuat mereka merasakan kekalahan yang mendalam. Wang Xian mengangguk. Aku akan naik dulu. Aku akan menunggu kalian di level 9. Petik 2. Ya, Long Yin menganggukkan kepalanya ke arah Wang Xian dengan penuh kekaguman. Sosok Wang Xian perlahan menghilang dan memasuki ruang ujian. Detik berikutnya,
Bayangan 4 pendekar pedang spasial yang berada di level 1 Master Alam Semesta muncul di depan Wang Xian. Wang Xian tersenyum saat melihat mereka. Setelah akumulasi 2 juta tahun, kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan Wusa dan yang lainnya pada saat itu tidak dapat dibandingkan dengan Wang Xian. Bagaimanapun, Wang Xian sedang mengembangkan teknik pedang asal surga. Wang Xian dapat mengakhiri pertempuran dalam waktu 5 menit dengan 4 pendekar pedang spasial yang berada di level 1 dominator alam semesta. Namun, Wang Xian tidak mengakhiri pertempuran dengan cepat. Sebaliknya, dia bertarung dengan 4 pantom yang berada di level 1 dominator alam semesta secara perlahan. Setelah 5 jam, dia akhirnya berhasil menghancurkan keempat hantu tersebut. Berdengung, adegannya berubah dan dia tiba di tingkat ke-9. Saudara Wang Xian telah berhasil. Hanya butuh waktu 5 jam baginya. Dia terlalu kuat. Petik 2. Long Yinhao berseru kagum saat melihat Wang Xian berhasil. Di sekelilingnya, para putra dan orang suci lainnya juga merasa kagum saat melihat ini. Hanya butuh 5 jam baginya untuk mencapai level ke-9. Benar-benar menakutkan. Tidak banyak harta karun di tingkat ke-9, dan nilainya juga tidak terlalu tinggi. Petik 2. Wang Xian naik ke tingkat ke-9 dan melihat sekeliling dengan senyuman di wajahnya. Dia menyimpan harta karun itu dan menggerakkan tubuhnya untuk melanjutkan tantangan. Untuk memasuki tingkat ke-10, dia harus bertarung melawan 5 pembangkit tenaga listrik di tingkat pertama penguasa alam semesta. Kali ini, dia hanya menggunakan 7 menit. Ketika dia tiba di tingkat ke-10, dia melihat sekeliling dan menyimpan harta karun di tingkat ke-10. Namun, saat Wang Xian melangkah ke tingkat ke-10, dia berada di tingkat teratas Menara Bulan. Menara Bulan tingkat 12 benar-benar berbeda dari 11 tingkat lainnya. Hanya ada satu batu ajaib di sini. Di atas batu ajaib ini ada benda yang tampak seperti bak mandi. Sesosok ilusi tergantung di bak mandi. Namun, sosok ilusi ini hanya berwujud bayi. Saat Wang Xian memasuki lantai 10, matanya langsung terbuka. Di wajah bayi itu, matanya dipenuhi dengan rasa dingin dan kebijaksanaan yang tak ada habisnya. Ini bukanlah penampilan yang seharusnya dimiliki seorang bayi. Seseorang sebenarnya memasuki level ke-10. Berapa tahun telah berlalu? Hahaha, akhirnya aku menunggu hari ini. Mereka yang bisa memasuki tingkat ke-10 pastilah orang-orang favorit surga yang sangat kuat. Jika tidak ada yang salah, mereka seharusnya menjadi putra suci dan orang suci dari tanah suci lainnya. Suara tua dan bersemangat keluar dari mulut bayi ilusi itu. Dia melihat ke bawah perlahan seolah dia bisa melihat menembus angkasa dan melihat segala sesuatu di lantai 10. Tidak buruk, tidak buruk. Dia harus menjadi putra suci dari kekuatan besar. Tubuh yang sempurna. Hahaha, tubuh yang sempurna. Petik 2. Bayi itu berteriak kegirangan dan perlahan mengangkat telapak tangannya. Namun, pada saat ini, dia sedikit terkejut ketika melihat sosok di bawah perlahan menjadi ilusi. Dia sebenarnya ingin melanjutkan tantangannya. Apakah dia begitu percaya diri? Bagus. Mata bayi itu dipenuhi kegembiraan. Dia menarik lengannya dan memperhatikan dengan tenang. Namun, ketika Wang Xian hendak melanjutkan tantangannya, dia sedikit menyipitkan matanya. Dia tidak berhenti. Sosoknya menghilang seketika. Saat itu juga, dia merasakan ada seseorang yang sedang memata-matainya. Jika tubuh asli Wang Xian tidak ada di dalam tubuhnya, dia tidak akan bisa merasakannya. Menarik, masih ada makhluk hidup di menara bulan ini. Petik 2. Wang Xian berpikir sendiri. Di depannya, ada 6 eksistensi di level 1 dominator alam semesta. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan segera mulai menyerang. Wang Xian masih bisa dengan mudah menangani 6 hantu dominator alam semesta tingkat 1. Sekarang, dengan kekuatannya, dia benar-benar bisa menghadapi pendekar pedang spasial yang berada di level 2 dari Master Alam Semesta. Pertarungannya sudah sangat cepat. Itu berakhir dalam 10 menit. Apa? Kekuatan macam apa ini? Sungguh kemampuan yang menakutkan untuk bertarung lintas level. Teknik pedang macam apa ini? Di Menara Bulan tingkat 12, bayi itu gemetar kegirangan saat melihat pertempuran Wang Xian. Matanya dipenuhi kegilaan. Dia dipenuhi rasa tidak percaya. Aku berada di jalur nihil, telah menunggu dalam jangka waktu yang tidak diketahui. Tak kusangka aku bisa mendapatkan sepotong batu giok yang begitu berharga.
Tak kusangka aku bisa mendapatkan tubuh berbakat seperti itu. Hahaha, hahaha, itu sangat berharga. Itu sangat berharga. Petik 2. Suara gembira keluar dari mulutnya. Matanya mulai memerah. Dengan kekuatannya, dia pasti bisa mencapai level teratas secara langsung. Kalau begitu, aku akan menunggunya di sini. Aku akan menunggu manis kecil ini. Petik 2. Bayi itu terus berbicara. Mulutnya terbuka dan wajahnya dipenuhi senyuman aneh. Dia bergumam dengan gila, ayo, 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 sayangku. Wang Xian memasuki level ke-11 tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Dia mengamati sekelilingnya dan menyimpan harta karun itu di dalamnya. Matanya berkedip saat dia duduk bersila di batu ajaib dan melanjutkan tantangannya. Berdengung. Segera, dia datang ke ruang ilusi lagi dan menghadapi sosok ilusi dari 7 penguasa alam semesta yang berada di level 1. Pertempuran itu langsung meletus. Kali ini, Wang Xian hanya menggunakan waktu belasan menit untuk menghabisinya dengan mudah. Detik berikutnya, dia sampai di level 12. Saat dia muncul, dia merasakan bayi aneh menatapnya dari samping. Hahaha, ini bagus, ini bagus. Dengan kekuatan seorang ksatria alam semesta, Anda memiliki kekuatan penguasa alam semesta tingkat 2. Selain itu, ini adalah atribut luar angkasa. Anda pasti sudah menguasai teknik pedang luar angkasa terbaik dan pasti sudah mendapatkan mangkuk pedang dari pendekar pedang luar angkasa. Hahaha. Selamat datang di pelukanku, si kecil. Kata bayi itu sambil tertawa liar. Bab 3974, di Tanah Terlarang Naga 3973 yang kosong. Suara aneh yang datang entah dari mana tidak menyebabkan Wang Xian berfluktuasi sedikitpun. Dia mengukur tubuh spiritual ilusi ini dengan tatapan penasaran di matanya. Tubuh spiritual bayi ini sangat bersemangat, sangat bersemangat. Ekspresinya sangat ganas. Dia perlahan membuka tangannya dan menatap Wang Xian dengan rakus. Energi yang terkandung dalam tubuhnya tidak lemah. Itu cukup untuk membunuh penguasa alam semesta tingkat 5. Bayi itu menatap Wang Xian. Ketika dia melihat Wang Xian tidak bereaksi sama sekali, dia sedikit terkejut. Senyuman di wajahnya perlahan menghilang. Kamu pernah menjadi penguasa Void Moon. Wang Xian menatapnya dan bertanya dengan tenang. Kekeke, benar juga. Saya adalah penguasa tanah terlarang di bulan Void. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang yang bisa naik ke menara bulan tingkat 12. Saya pikir jika saya bisa naik ke tingkat ke-10, saya akan tetap menjadi anak suci yang kuat. Anda benar-benar melebihi harapan saya. Bayi itu mengukur Wang Xian sekali lagi dan merasakan energi di tubuhnya. Setelah memastikannya sepenuhnya, dia tertawa lagi. Selama aku bisa menempati tubuhmu, aku akan bisa mendapatkan semua ingatanmu dan bisa menyerapnya sepenuhnya bersamamu. Saya juga akan dapat kembali ke puncak saya. Dengan bakat kuat Anda, saya mungkin bisa mencapai level yang lebih tinggi. Petik 2. Matanya dipenuhi keserakahan sekali lagi saat dia berbicara. Kamu begitu sombong hanya dengan satu jiwa. Wang Xian memandangnya dan mengangkat alisnya. Lalu, dia tersenyum dan berkata, itu benar. Menurut aturan yang Anda tetapkan, orang terkuat yang bisa memasuki bulan suci bukanlah seorang penguasa. Petik 2. Bayi itu sedikit mengernyit saat melihat Wang Xian masih tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Apa yang sedang terjadi? Mengapa pemuda di depannya ini begitu tenang? Tatapannya menjadi dingin saat kekuatan agung keluar dari tubuhnya dan menekan Wang Xian. Wang Xian merasakan kekuatan ini dan tubuhnya berubah. Sepertinya kamu telah menggunakan harta karun yang kuat untuk membangkitkan dirimu sendiri dan mempertahankan bentuk seperti itu. Saat Anda mengambil bentuk lain, Anda bahkan bisa melakukan penguasaan bola yang sempurna. Sayang sekali kamu bertemu denganku. Wang Xian tersenyum. Dengan lambaian lengannya, dia berubah menjadi cakar naga dan meraih bayi itu di tangannya. Apa? Ketika dia melihat bahwa Wang Xian tidak terpengaruh sedikit pun dan cakar naga yang menakutkan sedang mencakarnya, ekspresi keterkejutan muncul di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatanmu, bagaimana kekuatanmu? Wajah bayi itu penuh dengan keterkejutan. Dia menatap Wang Xian dengan tidak percaya dan berteriak nyaring. Kamu layak mati. Petik 2. Wang Xian menatapnya dengan dingin. Gelombang energi melonjak ke dalam tubuhnya. Penangkapan jiwa. Tidak,
Keberadaan seperti apa kamu sebenarnya? Mengapa kamu bisa masuk ke dalam yang kudus? Bulan. Tidak. Petik 2. Bayi itu menangis putus asa. Namun, tak lama kemudian, tidak ada suara lagi. Pada saat yang sama, beberapa informasi muncul di benak Wang Xian. Ini adalah kenangan milik Dao Nihilitas. Dao Nihilitas adalah penguasa tanah terlarang dari tanah terlarang, Bulan Void. Karena konflik internal dengan seorang tetua tertinggi, dia akhirnya merapal mantra terlarang untuk menghancurkan musuhnya dan dirinya sendiri. Namun, dia memiliki harta kebangkitan khusus. Harta kebangkitan khusus ini memungkinkan dia kembali ke kondisi jiwanya. Itu akan memungkinkan dia untuk memilikinya lagi. Dao Nihilitas tidak langsung merasukinya. Sebaliknya, ia melaksanakan rencana dan tertidur lelap. Baru setelah dia mencapai level ke-10 dia bangun. Tujuannya adalah untuk memiliki tubuh putra suci dan orang suci yang memiliki bakat luar biasa. Namun, dia tidak pernah menyangka Wang Xian benar-benar akan memasuki bulan suci. Di seluruh alam semesta pedang dan sihir, satu-satunya yang lebih kuat dari Wang Xian mungkin adalah beberapa keberadaan yang menakutkan itu. Setelah menyerap ingatan Dao Nihilitas, Wang Xian memiliki pemahaman lengkap tentang tanah terlarang, bulan void, dan seluruh bulan suci. Dengan lambaian lengannya, harta bak mandi khusus ini berpindah ke samping. Dengan lambaian lengannya, gelombang energi disuntikkan ke dalamnya. Berdengung. Detik berikutnya, batu ajaib berbentuk berlian terbang perlahan. Batu ajaib ini memiliki 10 wajah, dan setiap wajah berisi atribut. Inilah batu bulan suci yang mengendalikan bulan suci ini. Seluruh bulan suci adalah tempat harta karun alami. Batu bulan suci ini adalah kuncinya. Setelah kematian Dao Nihilitas, tanda di dalamnya telah menghilang. Wang Xian menaruh tandanya di dalam. Dalam sekejap, dia memiliki kendali penuh atas bulan suci. Dia bisa dengan jelas merasakan semua makhluk hidup di bulan suci. Dia membungkus semua pembangkit tenaga listrik Istana Naga yang masih berkultivasi di Paviliun 10.000 Seni. Pikirannya bergerak, berdengung. Dalam sekejap, semua murid Istana Naga muncul di hadapannya. Salam, Raja Naga. Petik 2. Ao Jian dan yang lainnya kembali sadar. Merasakan energi di sekitar mereka, mereka memandang Wang Xian dan segera membungkuk. Hehe, tempat ini sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Di masa depan, tempat ini akan menjadi basis Istana Naga kita di alam semesta ini. Di masa depan, kalian semua akan menyebut dirimu sebagai murid tanah terlarang naga hampa. Petik 2. Wang Xian menginstruksikan mereka. Itu adalah Raja Naga. Petik 2. Ao Jian dan yang lainnya segera menjawab. Baiklah. Selanjutnya, tubuh utamaku akan menjaga tempat ini. Tubuh naga hampaku akan meninggalkan tempat ini untuk bercocok tanam sendirian. Petik 2. Wang Xian mengangguk. Sambil berpikir, dia berpisah dari tubuh naga hampa. Berdengung. Detik berikutnya, batu bulan suci di tangannya melayang di sekelilingnya dan memancarkan kilau. Setelah itu, tubuh Void Dragon Wang Xian langsung diteleportasi. Di saat yang sama, seluruh bulan suci memancarkan cahaya tak berujung. Semua murid di bulan suci dan menara bulan terkena gaya tolak yang kuat. Dalam sekejap, mereka merasakan perubahan di sekitar mereka. Mereka langsung diteleportasi. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mengapa kita tiba-tiba dipindahkan? Semua putra dan orang suci kesayangan surga berkata dengan kaget, menatap bulan suci di depan mereka dengan takjub. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Petik 2. Pada saat ini, para ahli dari tempat suci dan akademi suci dengan cepat terbang melewati Ali. Mereka juga melihat bulan suci yang bermekaran dengan ekspresi terkejut. Mereka sangat bingung. Ada perubahan pada bagian dalam bulan suci. Semua murid telah diteleportasi. Apa yang sedang terjadi? Seorang ahli mau tidak mau bertanya. Namun, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Tubuh naga Void Wang Xian juga muncul di luar. Dia melihat ke arah Long Yin dan Long Yinghao dan langsung terbang. Wang Xian, kamu juga diteleportasi. Long Yingyin memandang Wang Xian dan bertanya. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Melihat bulan suci yang bersinar di depannya, sudut mulutnya sedikit melengkung. Bab 3975-3974 di bawah tanah suci naga hampa.
Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh bulan suci bersinar terang. Di sekitar mereka, lebih dari selusin ahli dari Tanah Suci dan Akademi Suci memandang dengan kaget. Ekspresi mereka berubah secara tak terduga. Mereka telah merencanakan bulan suci di Tanah Suci Bulan Void selama puluhan juta tahun, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa kecelakaan akan terjadi hari ini. Pada saat ini, gelombang energi keluar dari bulan suci. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Petik 2. Sosok-sosok perlahan muncul di pintu masuk bulan suci. 10 spesies naga menawan terbang, dan aura mereka melonjak ke segala arah. Oh, siapa mereka? Ekspresi para ahli tanah terlarang bulan Void sedikit berubah ketika mereka melihat sosok terbang keluar dari bulan suci dan merasakan posisi tubuh mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, bulan suci di tempat terlarang di bulan Void akan menjadi milik kita. Mulai hari ini dan seterusnya, tanah suci naga hampa kita akan didirikan. Semuanya, tolong kembali. Petik 2. Seekor naga menawan mengumumkan dengan tenang. Apa, bulan suci telah ditempati oleh mereka? Ini, siapakah tanah suci bulan Void ini? Bagaimana mereka menduduki bulan suci? Sial, bagaimana mereka bisa memasuki bulan suci? Bagaimana mereka tiba-tiba menduduki bulan suci? 10 master alam semesta di tingkat ke-7, dan ini bahkan bukan pemimpin mereka. Tampaknya pemimpin mereka setidaknya berada di tingkat ke-8 dari master alam semesta. Kekuatan mereka tidak lemah, tapi ini pertama kalinya aku mendengar tentang Void Dragon Holy. Ekspresi para pejuang tanah suci berubah ketika mereka mendengar kata-kata ini. Bulan suci sebenarnya ditempati oleh kekuatan lain. Mereka melihat 10 spesies naga menawan, dan ekspresi mereka tidak terlihat terlalu bagus. Weng. Namun, 10 spesies naga menawan tidak mengatakan apapun. Mereka melambaikan tangan, dan gelombang energi menyapu ke segala arah. Gelombang energi ini tidak merugikan siapapun, tetapi membuat semua orang segera mundur. Ketika semua ahli melihat ini, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Namun, mereka tidak melakukan perlawanan. Tanah terlarang baru tiba-tiba mengambil alih bulan suci. Selanjutnya, ada 10 ahli di tingkat ke-7 dari penguasa alam semesta yang terbang keluar. Dalam situasi di mana kekuatan mereka tidak diketahui, mereka tidak berani menyinggung perasaan mereka secara gegabah. Sekelompok ahli dari tanah terlarang mundur dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Dari mana datangnya tanah terlarang naga yang kosong ini? Jika bukan karena mereka, Wang Xian, Anda pasti bisa naik ke puncak menara bulan dan mengendalikan bulan suci. Ini semua salah mereka. Long Yin menoleh dan berkata pada Wang Xian dengan wajah penuh penyesalan. Itu benar. Saudara Wang Xian baru saja melangkah ke tingkat ke-9 dan tidak jauh dari tingkat ke-12. Peluang besar hilang begitu saja. Petik 2. Long Yinhao juga berbicara dengan ekspresi tak berdaya. Sungguh suatu kerugian. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata penyesalan mereka berdua, dia berkata dengan sikap kooperatif dan sedikit mengernyit. Ini juga soal keberuntungan. Banyak ahli dari tanah suci yang mendambakan bulan suci ini. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan yang kuat akan tiba-tiba muncul dan mendudukinya. Ini tidak bisa dikatakan sebagai nasib buruk dari orang bijak Wang Xian. Mungkin saja kekuatan ini telah merencanakannya sejak lama sekali. Seorang diakon dari tanah terlarang naga mengaum juga berbicara dengan ekspresi tak berdaya. Jika kita bisa berkultivasi selama puluhan juta tahun di sana, itu akan menjadi sebuah peluang. Petik 2. Wang Xian melihatnya dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengucapkan beberapa patah kata bekerja sama. Hehe, Wang Xian, kamu tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya budidayamu. Anda tidak akan kekurangan mereka. Petik 2. Long Yin menghiburnya. Oke, Wang Xian mengangguk. Dia masih memiliki sumber daya yang diberikan oleh para tetua dan diaken dari pangkalan raungan naga yang belum dia serap. Setelah menyerap sumber daya dan item ini, itu sudah cukup baginya untuk meningkat pesat. Selain itu, dia tidak perlu terus berada di puncak alam ksatria semesta. Dia bisa menerobos secara langsung. Ayo pergi. Kami sudah melaporkan masalah ini kepada para tetua. Para tetua menyuruh kami untuk segera kembali dan tidak menyinggung tanah suci naga hampa dengan gegabah. Petik 2. Semua orang mengangguk dan pergi. Meskipun ahli lainnya dari tanah suci tidak mau, mereka hanya bisa segera pergi.
Di lantai atas menara bulan, Wang Xian melihat segala sesuatu di luar dengan senyuman di wajahnya. Tubuh Void Dragon sedang berkultivasi di pangkalan Roaring Dragon saat dia mengawasi tempat ini. Multitugas. Tidak mudah bagi para ahli seperti mereka. Namun, Wang Xian tidak siap untuk keluar. Ao Jian, bereskan bulan suci ini. Setelah itu kalian akan berkultivasi di sini. Setelah Anda menyerap semua energi di tempat ini, keluarlah dan berlatihlah. Wang Xian menginstruksikan Ao Jian dan yang lainnya. Energi di setiap harta karun terbatas. Misalnya energi yang terkandung di tempat ini akan diserap setelah penyerapan dalam jumlah besar. Setelah penyerapan, tanah harta karun akan pulih secara otomatis. Namun, pemulihan ini memerlukan jangka waktu tertentu. Hanya sejumlah energi tertentu yang dapat dipulihkan setiap hari. Jumlah tetap energi yang dipulihkan tidak cukup untuk dikembangkan oleh sejumlah besar makhluk besar. Paling-paling, itu hanya bisa membuat beberapa makhluk besar penguasa alam semesta tingkat 1 dan tingkat 2 menyerapnya secara sembarangan. Namun, menara bulan ini telah mengumpulkan cukup banyak energi. Hal utama adalah meskipun ada banyak murid yang telah menyerap energi di sini selama beberapa juta tahun terakhir. Namun, semua murid ini berada di bawah level ksatria alam semesta. Ini cukup untuk energi di sini untuk mempertahankan penyerapannya. Itu adalah Raja Naga. Petik 2. Ao Jian mengangguk. Setelah itu, lebih dari 10.000 pengawal naga mencapai level 11 dan mulai berkultivasi. Naga tampan, kalian pergi keluar dan mencari semua informasi tentang pedang dan alam semesta sihir, serta semua informasi tentang tempat suci dan akademi suci. Juga, cari beberapa informasi tentang tempat harta karun. Petik 2. Wang Xian berbicara kepada 10 spesies naga menawan. 10 spesies naga menawan itu mengangguk dan segera terbang. Itu adalah Raja Naga. Petik 2. 10 spesies naga menawan segera menjawab. Wang Xian naik ke atas lantai 12 dan duduk di sana. Dia tidak menyerap energi di sini. Begitu dia menyerap semua energinya, tidak butuh waktu lama baginya untuk menyelesaikan penyerapannya. Namun, meski dia menyerap semua energi di sini, masih sulit baginya untuk mencapai terobosan. Mari kita lihat apakah aku bisa mendapatkan informasi rahasia tentang alam semesta ini dari tanah terlarang raungan naga. Petik 2. Wang Xian berpikir sendiri dan menenangkan pikirannya. Dengan pemberitahuan ini, Wang Xian, yang memiliki tubuh naga dewa kehampaan, dan para ahli dari tanah terlarang Auman Naga datang ke tanah terlarang Auman Naga. Wang Xian, tanah terlarang Auman Naga kami tidak memiliki tempat harta karun dengan atribut spasial. Apakah Anda punya rencana untuk masa depan? Ketika mereka tiba di tanah terlarang Dragon Roar memandang Wang Xian dan bertanya. Saya berencana untuk menyerap semua sumber daya terlebih dahulu sebelum kita melihatnya. Wang Xian berkata dan kemudian menatapnya. Long Yin, jika kamu ingin mendapatkan pengalaman, apakah ada tempat? Akan lebih baik jika cocok untuk penguasa alam semesta. Petik 2. Pengalaman. Ya ada. Reruntuhan alam semesta dan jurang binatang iblis adalah tempat pelatihan bagi penguasa alam semesta. Namun, ada beberapa bahaya di sana. Petik 2. Jawab panjang Yin. Bab 3976, peringkat 3975 dari Tanah Terlarang di Tanah Suci. Alam semesta hancur, jurang binatang iblis. Mata Wang Xian sedikit berkedip. Dia mengetahui dua hal ini. Setelah menyerap ingatan dari Master of the Void Moon Forbidden Ground, dia memahami banyak informasi. Tanah Terlarang Void Moon dihancurkan miliaran tahun yang lalu. Namun, reruntuhan alam semesta dan jurang binatang iblis selalu ada di pedang dan alam semesta sihir. Reruntuhan alam semesta adalah medan perang kuno di dunia pedang dan sihir. Medan perang kuno masih mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Menurut tebakan Wang Xian, itu seharusnya menjadi medan bencana di alam semesta ini. Mayat dan harta karun khusus yang diperoleh dari tanah terlarang Auman Naga seharusnya diperoleh dari sana. Wang Xian juga tahu bahwa jurang binatang iblis adalah wilayah tempat tinggal binatang iblis. Binatang iblis mirip dengan binatang luar angkasa, namun ukuran dan kekuatannya jauh lebih kecil daripada binatang luar angkasa. Namun, jurang binatang iblis memiliki sejumlah besar binatang iblis di tingkat tuan. Mereka tidak memiliki kecerdasan dan fokus utama pada berburu. Long Yinyin,
tahukah kamu peringkat tanah terlarang di benua ini? Wang Xian terus bertanya padanya. Tentang ini, apakah kamu tidak tahu tentang ini? Petik 2 tanda tanya. Ada peringkat tanah terlarang di benua itu. Tempat pertama adalah tanah terlarang yang tidak terkekang. Pendiri tanah terlarang yang tidak terkekang juga merupakan eksistensi di atas wilayah penguasa. Tempat kedua adalah tanah suci air mengalir. Pendirinya juga merupakan eksistensi di atas wilayah penguasa. Tempat ketiga adalah ruang tanah terlarang. Pendirinya, orang tua di masa lalu, dikenal sebagai eksistensi yang tak terkalahkan di dunia penguasa. Ini adalah 3 besar. Ada juga peringkat hingga 20 besar. Wang Xian, aku akan melakukannya. Berikan Anda perangkat komunikasi nanti. Alat komunikasi itu dibuat di tanah terlarang yang tidak terkekang. Itu juga yang memiliki pengguna terbanyak. Petik 2. Ia memiliki peringkat semua tanah terlarang di tanah suci. Anda juga dapat memperoleh informasi lainnya. Petik 2. Long Yin berbicara kepada Wang Xian. Baiklah. Apakah hanya ada 2 penguasa ke atas di benua kita? Wang Xian bertanya. Saya kira begitu. Saya belum pernah mendengar yang ketiga. Long Yin mengangguk dengan sedikit rasa hormat di wajahnya. Saya mendengar bahwa selama bencana terakhir, kedua penguasa ini memimpin pembangkit tenaga listrik di benua kita untuk melawan musuh asing dan menghentikan invasi mereka. Saya mendengar bahwa ada perang mengerikan yang terjadi dan berubah menjadi reruntuhan alam semesta. Perang itu sangat merusak bahkan buku kutukan air legendaris di benua kita pun hancur. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, matanya berbinar. Buku kutukan air, mungkinkah Tuan Naga Dewa Air terlibat dalam perang? Wang Xian berpikir sendiri saat matanya berbinar. Oh, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Dia memandang Long Yin dan bertanya. Saya akan terus berkultivasi dan berusaha mencapai puncak alam semesta. Alam ksatria, hanya ketika saya mencapai puncak alam Universe Night yang bisa. Saya bepergian jauh dan berlatih. Saya juga bisa memasuki reruntuhan alam semesta dan jurang binatang iblis untuk melihatnya. Petik 2. Kata Long Yin. Oh, apakah saya harus mencapai puncak alam ksatria semesta? Wang Xian memandangnya dengan rasa ingin tahu. Ya, kamu harus mencapai puncak alam ksatria semesta. Terlebih lagi, ketika seorang ksatria alam semesta mencapai ranah penguasa alam semesta, itu adalah belenggu terbesar bagi semua pembudidaya. Alam ini sangat sulit untuk ditembus. Bahkan para putra suci dan orang suci akan terjebak dalam belenggu ini setidaknya selama puluhan juta tahun. Petik 2. Long Yin berkata, oleh karena itu, dalam keadaan normal, setelah Anda mencapai puncak alam ksatria semesta, Anda dapat keluar untuk berlatih dan menerobos sesegera mungkin. Jika keberuntungan Anda bagus, Anda mungkin bisa menerobos dalam beberapa juta tahun. Petik 2. Wang Xian mengangguk. Lalu kenapa kamu tidak berkultivasi secara tertutup sekarang? Kalau begitu kita bisa pergi keluar bersama. Petik 2. Bagus sekali. Long Yin menjawab dengan gembira, namun, apakah ini akan menunda kultivasimu? Saya membutuhkan setidaknya 10 juta tahun untuk mencapai puncak alam terhormat. Petik 2. Baiklah. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga perlu melatih ilmu pedang saya. Saya bisa berlatih selama 10 juta tahun pertama. Petik 2. Kalau begitu aku pasti akan mencapai puncak alam terhormat secepat mungkin. Jika saatnya tiba, aku akan pergi bersamamu untuk berlatih. Petik 2. Long Yin berkata sambil tersenyum. Dia sangat senang. Wang Xian tersenyum. Baiklah, ayo berlatih secepatnya. Saya akan pergi dan berlatih juga. Oke, Wang Xian bergerak dan terbang menuju kediamannya di tanah terlarang Raungan Naga. Di puncak surga dari tanah terlarang Raungan Naga, dia memiliki tempat menginap yang sangat mewah. Ada susunan ajaib yang mengumpulkan kekuatan ruang di dalamnya. Namun, energi di sini jauh lebih sedikit dibandingkan di Menara Bulan. Namun, Wang Xian tidak berencana pergi ke bulan suci untuk berkultivasi. Sumber daya di tangannya cukup untuk dia tanam selama puluhan juta tahun. Kita harus tahu bahwa benda-benda atribut luar angkasa yang diberikan kepadanya oleh para tetua semuanya adalah ramuan dan buah roh dari dominator alam semesta tingkat 5 atau 6. Nilai barang-barang ini tidaklah rendah. Mereka bisa mengizinkannya untuk berkultivasi ke dominator alam semesta tingkat 3 atau 4.
Wang Xian duduk bersila di ruang budidaya dan segera mulai berkultivasi. Berdengung, tubuhnya bergetar dan gelombang energi spasial menyembur ke sekeliling. Dia dengan mudah menerobos ke level pertama dari Universe Dominator. Setelah itu, dia mengeluarkan sumber daya dan harta karun atribut spasial dan mulai menyerapnya. Setelah 2 juta tahun, basis budidaya Wang Xian telah naik ke penguasa alam semesta tingkat kedua. Dia bergerak dan tiba di puncak surga tingkat kedua. Tanah terlarang puncak surga dari raungan naga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Selama seseorang mencapai level dominator, dia akan dapat memiliki tempat tinggal di puncak surga. Semakin tinggi levelnya, semakin padat energi atribut air yang dikandungnya. Tanah terlarang auman naga terutama berfokus pada budidaya atribut air. Meskipun tempat tinggal Wang Xian berada pada posisi yang relatif tinggi, atribut luar angkasa dan atribut air yang lebih padat tidak banyak berpengaruh pada dia. 2 juta tahun untuk mencapai tahap kedua alam tuan terlalu lambat bagi Wang Xian dengan sumber daya yang memadai. Namun, hal itu benar-benar menakutkan bagi pembangkit tenaga listrik lainnya. Dragon Roar Yin berada di tahap ke-8 dari alam ksatria semesta. Dibutuhkan puluhan juta tahun untuk berkembang hingga puncak alam ksatria semesta dengan sumber daya tak terbatas. Selain itu, dia memiliki bakat sebagai orang suci. Bisa dibayangkan betapa sulitnya berkultivasi. Eksistensi khusus seperti Wang Xian seperti penguasa alam semesta yang berada di level 8 atau 9 yang meninggal. Setelah dibangkitkan, dia akan menggunakan sumber daya untuk mengolahnya lagi. Kecepatannya sangat mengerikan. Puncak langit tingkat kedua adalah tempat latihan. Di tingkat kedua, seseorang bisa berdebat satu sama lain dan mendapatkan pengalaman. Tidak diketahui apakah itu merupakan fitur unik dari alam semesta ini. Seperti metode pelatihan di Menara Bulan, tanah terlarang raungan naga juga memilikinya. Gambar virtual yang dibentuk oleh formasi dapat disesuaikan ke level yang lebih tinggi sebelum pertempuran. Wang Xian sedang bersiap untuk berlatih hari ini. Ketika dia mengembangkan teknik pedang asal surga ke tingkat penguasa alam semesta, Wang Xian merasa sedikit tegang. Seseorang harus tahu bahwa kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Namun, masih sedikit berat untuk mengolahnya. Bisa dibayangkan betapa sulitnya teknik pedang asal surga ini. Teknik pedang yang bisa dipraktikkan di alam Tianyuan tidaklah sesederhana itu. Bab 3977, Tantangan Putra Suci 3976. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Petik 2. Wang Xian berada di puncak surgawi tingkat kedua untuk persidangannya. Di sekelilingnya, ada 4 penyihir air yang berada di alam semesta dominator tingkat keempat. Di bawah pengepungan 4 penyihir air, Wang Xian masih mampu melawan dengan mudah. Kita harus tahu bahwa Wang Xian saat ini hanya berada di tingkat kedua dari penguasa alam semesta. Namun, dengan ruang sebagai atribut raja dan teknik pedang asal surga, kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Dia bisa dengan mudah membunuh seorang penggarap luar angkasa yang 1 tingkat lebih tinggi darinya. Dia juga dapat dengan mudah membunuh penggarap atribut lain yang 2 tingkat lebih tinggi darinya. 4 di antaranya adalah batas Wang Xian saat ini. Ini sudah sangat menakutkan. Wang Xian terus bertarung dengan mereka, dan pengalaman bertarungnya juga meningkat pesat. Pelatihan teknik pedang Tianyuan juga semakin dalam. Di masa lalu, Wang Xian mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat, kemampuan pemahamannya yang kuat, dan indera persepsinya untuk mengembangkan teknik pedang Tianyuan dengan mudah. Tapi sekarang, terlepas dari apakah itu terobosan dalam atribut spasial atau pengembangan teknik pedang Tianyuan, itu 10 kali lebih lambat. Kemungkinan besar Wang Xian akan membutuhkan ratusan juta tahun, atau bahkan miliaran tahun, untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat ke-9 penguasa alam semesta atau bahkan puncaknya. Ini sudah dianggap sebagai budidayanya yang curang. Berkultivasi secara perlahan. Masih ada waktu miliaran tahun sebelum bencana datang. Petik 2. Wang Xian bergumam. Dia tidak terburu-buru. Dia masih punya waktu, begitu pula Istana Naga. Setelah berlatih ilmu pedangnya terus-menerus, Wang Xian menghabiskan beberapa tahun di puncak surga tingkat kedua. Setelah itu, ia kembali ke tempat tinggalnya dan terus berkembang. Waktu berlalu hari demi hari lagi. Saudara Wang Xian, ada seseorang di sini untuk membuat keributan. Petik 2. Setelah lebih dari 1 juta tahun, suara Long Yinhao tiba-tiba terdengar.
Dia sedikit terkejut. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Tubuhnya bergerak dan dia berteleportasi ke pintu masuk. Di pintu masuk, Long Yinyin berdiri di sana dalam keadaan menyesal. Masih ada noda darah di tubuhnya dan auranya sedikit lemah. Ketika Wang Xian melihatnya, ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Yin Hao, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu terluka? Dia bertanya dengan heran. Saudaraku, ayo pergi, ayo pergi. Datang dan bantu saya memberi pelajaran kepada orang-orang sombong itu. Sial, mereka masih berani menyelamatkan bahwa tidak ada seorang pun di tanah terlarang raungan naga. F-cek mereka, F-cek mereka. Petik 2. Long Yinhao dengan cepat meraih lengan Wang Xian dan berkata, apa yang telah terjadi? Wang Xian bertanya padanya. Saudaraku, mari kita bicara sambil terbang. Long Yinhao berkata, dia menjatuhkan Wang Xian dan berkata, ada sekelompok orang sombong di sini untuk menantang kita. Tidak ada pilihan. Saya tidak bisa mengalahkan mereka. Sekarang, adikku sepertinya sudah mulai bergerak. Namun, semua lawannya sangat kuat kecuali kita menggunakan mantra terlarang. Namun, konsumsi mantra terlarang terlalu tinggi. Tidak ada gunanya bagi AS untuk menggunakannya. Petik 2. Siapa mereka? Wang Xian memandang Long Yinhao dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka adalah putra dan putri suci dari beberapa putra suci. Peringkat mereka lebih tinggi di tanah suci. F***, mereka meniru putra-putra suci yang tidak layak diterima dari tanah terlarang yang tidak layak untuk menjalani jalan yang tak terkalahkan lagi. Petik 2. Long Yinhao berkata dengan wajah gelap. Wang Xian sedikit mengerti ketika mendengar kata-katanya. Perdebatan antara putra suci dan putri suci. Dalam keadaan normal, tempat terlarang di berbagai tempat suci tidak akan mengganggu kompetisi. Persaingan seperti itu akan membawa keuntungan besar bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, secara diam-diam disepakati bahwa kecuali seseorang dikalahkan, seseorang tidak akan menolak kompetisi semacam itu. Juga, ada tambahan peringkat putra suci dan perawan suci di tanah terlarang yang tidak terkekang. Sialan, ini akan menarik. Petik 2. Tetapi aku relatif muda di antara kelompok putra suci dan perawan suci. Banyak dari mereka jauh lebih tua dari saya. Sial, aku akan kehilangan harga diriku. Petik 2. Tentu saja, taruhan ini terbatas pada 200 tempat suci terlarang dan akademi suci teratas di benua ini. Terlebih lagi, setelah tanah suci terlarang kalah 20 kali, tanah tersebut tidak dapat ditantang lagi. Petik 2. Dia terus menambahkan, ada hal seperti itu. Wang Xian mengungkapkan ekspresi terkejut. Ya, benua kita sudah bersiap menghadapi pertempuran bencana yang akan datang. Saya mendengar bahwa di masa depan, tempat suci terlarang yang kuat itu akan mengeluarkan larangan perang. Dengan kata lain, perang antar tempat suci terlarang dilarang. Petik 2. Selain itu, akan ada beberapa kompetisi. Pemeringkatan putra suci dan orang suci adalah salah satunya untuk menguji keadaan. Petik 2. Tentu saja, aku juga mendengar semua ini dari ayahku. Petik 2. Long Yin berbicara dengan percaya diri. Saat mereka berdua berbicara, mereka dengan cepat terbang ke ruang kosong di bawah. Pada saat ini, Long Yin sedang berkelahi dengan seorang wanita. Wanita itu juga memiliki kekuatan penyihir alam semesta level 9. Namun, dia adalah penyihir berelemen angin. Keduanya bertarung dari jarak jauh. Energi angin dan energi air mendatangkan malapetaka. Namun, dari kelihatannya, Long Yinyin jelas dirugikan. Oh tidak, aku khawatir adikku bukan tandingan saintes dari Akademi Suci Sembilan Angin. Petik 2. Long Yinhao menoleh dan berkata. Wang Xian menoleh dan sedikit menganggukkan kepalanya. Wanita dengan atribut angin jelas lebih kuat dari Yinyin panjang. Baik itu mobilisasi energi atau serangan kental, dia jauh lebih mahir daripada Long Yinyin. Di alam semesta pedang dan sihir, itu juga dihitung dalam beberapa tahun. Namun, 1 miliar tahun juga dikenal sebagai satu generasi. Generasi 1 miliar tahun. Setiap putra suci dari tanah suci di tanah terlarang harus dilahirkan pada generasi ini. Kalau tidak, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi putra dan orang suci yang suci. Dia melihat ke samping. Selain wanita yang bertarung dengan Long Yinyin, ada lebih dari 20 putra dan orang suci-suci. Kekuatan ke-20 putra dan orang suci ini bervariasi.
Yang terkuat telah mencapai penguasa alam semesta tingkat kedua. Wang Xian memiliki pemahaman tentang tanah terlarang saat ini di benua pedang dan sihir. Tanah terlarang raungan naga bisa menduduki peringkat 100 teratas di benua ini. Tentu saja hanya menduduki peringkat ke-90. Orang dari Institut Suci Sembilan Angin ini bisa masuk dalam peringkat 50 besar. Kekuatan keseluruhannya jauh lebih kuat daripada tanah terlarang auman naga. Wang Xian dan Long Yinhao mendarat di samping. Ada juga banyak penatua dan diaken dari tanah terlarang mengaum naga di sekitarnya. Sejumlah besar murid sedang menonton. Semuanya bersorak untuk Long Yin. Namun, pada saat ini, para penatua dan diaken sedikit mengernyit. Kelihatannya tidak terlalu bagus. Kita akan kalah. Petik 2. Wang Xian berbicara setelah menonton selama setengah jam. Ledakan. Detik berikutnya, hembusan energi angin melonjak menuju Long Yin. PFT. Long Yin tidak bisa menahan diri tepat waktu dan langsung dipukul. Dia memuntahkan darah. Seorang tetua segera melambaikan tangannya dan mantra penyembuhan memasuki tubuhnya. Bab 3978, di bawah tantangan Putra Suci 3977. Yin Yin telah kalah. Orang suci dari Akademi Suci Sembilan Angin sungguh luar biasa. Petik 2. Tetua ketujuh dari Tanah Terlarang Raungan Naga memandang ke arah orang suci dan berkata dengan acuh tak acuh. Sister Long Yin Yin juga luar biasa. Saya hanya memanfaatkan usia saya. Petik 2. Orang suci dari Akademi Suci Sembilan Angin menangkupkan tangannya dan berkata dengan sangat sopan. Haha. Kalian semua putra dan orang suci memang kuat, sungguh kuat. Namun, aku dan kakak perempuanku sedikit lebih lemah dari kakak laki-lakiku di Tanah Terlarang Raungan Naga. Petik 2. Kamu juga harus tahu bahwa ada dua putra suci di Tanah Terlarang Raungan Naga kita. Saya adik dari kakak, Ning Xingchen. Aku baru saja kalah darimu, tapi bukan berarti Tanah Terlarang Auman Naga kita akan diberikan ke Tanah Suci Raja Ning secara gratis. Selanjutnya, kakakku akan mengambil tindakan dan dengan mudah menekanmu. Haha. Petik 2. Long Yinhao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan menunjuk ke arah mereka saat dia berbicara. Hehe, kami sudah mendengar tentang ini. Putra suci sejati di Tanah Terlarang Dragon Roar adalah Wang Xian. Apakah ini dia? Ning Xingchen mendengar kata-kata Long Yinhao dan berbicara dengan acuh tak acuh. Kemudian, tatapannya tertuju pada Wang Xian. Putra suci dan pandangan orang suci lainnya mendarat di Wang Xian. Untuk bisa memasuki menara bulan tingkat 9, putra suci Wang Xian cukup terkenal di benua itu. Beritahu kami kekuatanmu dan ayo bertanding. Putra suci di samping Ning Xingchen berkata dengan tenang. Apakah kamu ingin bertarung? Wang Xian memandang Long Yinhao. Tentu saja, tentu saja. Kalau tidak, kita harus memberi mereka sumber daya. Tapi jika Anda menang, mereka harus memberikannya kepada kami. Petik 2. Long Yinhao segera menganggukkan kepalanya. Baiklah. Petik 2. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya ke arah mereka. Wang Xian, alam penguasa alam semesta tahap kedua, pendekar pedang spasial. Saat dia berbicara, energi spasial di tubuhnya melonjak ke langit. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini, saudaraku, kakak? Kamu telah menembus alam penguasa alam semesta tahap kedua. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian dan merasakan aura yang dia pancarkan, ekspresi Long Yinhao berubah drastis. Tidak mungkin, kakak. Kamu sebenarnya sangat aneh. Ini baru beberapa juta tahun, kan? Wang Xian. Petik 2. Long Yinyin merasakan aura dari tubuh Wang Xian dan ekspresinya sedikit berubah. Dia segera terbang ke sisinya. Ya, saat saya berada di menara bulan, saya bisa menerobosnya kapan saja. Namun, aku telah menekan kekuatanku. Petik 2. Wang Xian tersenyum dan berkata, orang cabul, hahaha, tingkat kedua dari Universe Dominator dan atribut luar angkasa. Di antara semua orang suci dan orang suci, ini juga sangat terkemuka. Setidaknya bisa masuk 10 besar. Petik 2. Long Yinhao tertawa terbahak-bahak. Wajahnya dipenuhi arogansi. Seolah-olah dia memiliki dunia seperti itu. Hah, apa? Kecepatan kultivasi yang sangat cepat. Petik 2. Wang Xian orang bijak, kamu luar biasa. Petik 2. Ketika tetua ketujuh dan diaken sekitarnya melihat ini, mereka bergerak dan langsung muncul di belakang Wang Xian. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala.
Penatua ketujuh. Petik 2. Wang Xian tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah tetua ketujuh. Haha, bagus, bagus. Tetua ketujuh menepuk bahu Wang Xian dengan gembira dengan ekspresi puas. Wang Xian tidak terkalahkan. Petik 2. Wang Xian mampu menekan rekan-rekannya. Selamat, Wang Xian. Petik 2. Haha, kita memiliki Wang Xian di tanah terlarang mengaum naga. Dia pasti bisa masuk peringkat 10 besar di antara orang-orang suci. Kali ini, tanah terlarang auman naga kita bisa dibilang terkenal. Petik 2. Di daerah sekitarnya, para murid dari tanah terlarang auman naga dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan saat mereka berteriak dengan keras. Apa? Dia telah mencapai alam tingkat 2 dari penguasa alam semesta. Di depan mereka, wajah para putra suci dan orang suci sedikit berubah ketika mereka merasakan kekuatan Wang Xian. Menurut informasi yang mereka terima, putra suci baru dari tanah terlarang raungan naga ini hanya berada di puncak alam ksatria semesta. Namun, hanya dalam beberapa juta tahun, dia telah menembus alam semesta tingkat 2. Kecepatan terobosannya terlalu mengerikan. Ekspresi dari 20 putra suci dan orang suci berubah. Akhirnya, mereka duduk di atas tubuh seorang putra suci di tengah. Putra suci tanah suci Donghua memiliki atribut bumi dan berada di penguasa alam semesta tingkat kedua. Dia adalah seorang pesulap. Tanah suci Donghua menduduki peringkat ke-51 di tanah suci. Namun, tanah suci Donghua telah menghasilkan seorang putra suci yang kuat kali ini. Putra suci tanah suci Donghua berkata kepada Wang Xian sambil matanya sedikit berkedip. Perapal mantra elemen tanah, kamu bukan tandinganku. Petik 2. Wang Xian menggelengkan kepalanya ke arah putra suci tanah suci Donghua dan berkata langsung. Bagaimana kami tahu kalau kami belum berkompetisi? Meskipun luar angkasa adalah raja, tidak mudah mengalahkanku. Petik 2. Putra suci Donghua berkata dengan ekspresi dingin ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menggerakkan telapak tangannya. Berdengung, berdengung, berdengung. Dalam sekejap, 90 pedang tajam menyerang Sein Donghua. HMPH, jangan remehkan orang-orang di dunia. Petik 2. Ketika orang suci Donghua melihat Wang Xian berdiri di sana tanpa bergerak, dia menyerangnya. Matanya menjadi dingin saat dia menggerakkan tubuhnya dan terbang menuju pusat medan perang. Dengan gerakan telapak tangannya, tongkat sihir muncul di tangannya. Di saat yang sama, dinding kuning tanah yang dipenuhi rune berputar di sekelilingnya. Peng, peng, peng. Namun, ketika tembok tingginya didirikan, 90 pedang tajam itu langsung menghilang. Detik berikutnya, mereka langsung menabraknya. Seluruh tembok tinggi rahasia berwarna kuning tanah dengan cepat runtuh. 90 pedang tajam langsung datang ke sekelilingnya dan membidiknya. Mereka melayang di sana tanpa bergerak. Ini, bagaimana ini mungkin? Putra suci Donghua melihat pertahanannya langsung runtuh. Ketika dia melihat 90 pedang luar angkasa melayang di sekelilingnya, ekspresinya sangat jelek. Tubuhnya gemetar dan dia merasa sedikit tidak berdaya. Ruang adalah rajanya. Meskipun kamu adalah anak suci, bagaimana aku bisa menjadi lemah? Wang Xian tersenyum tipis. Mereka berdua adalah putra suci. Dalam situasi di mana luar angkasa adalah rajanya, apa yang bisa dia gunakan untuk bertarung? Ketika semua kartu truf seseorang dilepaskan, ada peluang untuk memblokir serangan Wang Xian. Namun, prasyaratnya adalah Wang Xian tidak menggunakan teknik pedang asal surga atau harta karun yang kuat. Saya kalah. Dengan kekuatanmu, putra suci Wang Xian, kamu bisa mendapatkan peringkat yang sangat tinggi dalam peringkat putra suci kali ini. Meskipun putra suci Donghua tidak bersedia, dia tetap menangkupkan tangannya dan mengaku kalah. Kamu merayuku. Petik 2. Wang Xian menangkupkan tangannya sebagai tanggapan. His, Wang Xian dari tanah terlarang mengaum naga ini. Kekuatannya sungguh menakutkan. Orang suci Donghua sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk melawannya. Petik 2. Kesenjangannya terlalu besar. Kesenjangannya terlalu besar. Orang suci Wang Xian mungkin akan bersinar di babak peringkat orang suci ini. Rumor mengatakan bahwa dia memperoleh warisan mangkuk pedang dari pembangkit tenaga listrik atribut spasial teratas. Sekarang tampaknya inilah satu-satunya kemungkinan. Petik 2. Di sampingnya, sekelompok putra suci dan orang suci memandang Wang Xian dengan kaget. Kekuatannya cukup untuk menduduki peringkat di antara putra-putra suci teratas. Selanjutnya,
dia mungkin akan menjadi terkenal di seluruh benua. Wang Xian, anak suci, kamu perkasa. Petik 2. Wang Xian, anak suci, kamu tidak terkalahkan. Petik 2. Di daerah sekitarnya, sekelompok murid dari Tanah Terlarang Dragon Roar meneriaki Wang Xian dengan kagum. Bab 3979, 3978 nama tersebar di seluruh benua. Selamat, Wang Xian. Kamu terlalu hebat. Long Yin memandang Wang Xian dengan kekaguman di matanya. Kakak luar biasa. Kakak tidak terkalahkan. Petik 2. Long Yin Hao juga ikut berteriak. Wang Xian tersenyum tipis. Ngomong-ngomong soal, Wang Xian juga merasa dirinya tidak buruk. Tubuhnya ini sudah mulai berkultivasi dari awal. Tidak ada faktor eksternal. Latar belakang terbesarnya adalah tubuhnya sendiri. Namun, putra dan santa lainnya juga memiliki latar belakang, bukan? Ya, dia masih baik-baik saja. Saya minta maaf, putra suci dan orang suci. Putra suci kami, Wang Xian, telah menang. Kata tetua ketujuh sambil tersenyum. Dia melirik Wang Xian dari waktu ke waktu dengan keterkejutan di kedalaman matanya. Anak ini bukan dari kolam. Tanah Terlarang Raungan Naga kecil kita tidak bisa memelihara monster seperti itu. Petik 2. Namun, pada saat ini, dia berada di puncak-puncak surga. Pemimpin Tanah Terlarang Raungan Naga, sekelompok tetua dari Tanah Terlarang Raungan Naga, berdiri di sana dan melihat ke bawah. Di tengah-tengah mereka, seorang lelaki tua yang sedang bersandar pada tongkat berkata dengan sedikit heran. Setelah mendengar perkataan lelaki tua ini, para tetua di sekitarnya terkejut. Tuan, Wang Xian ini memiliki rasa kebangsawanan, baik dari dalam hatinya maupun dari dalam keluar. Itu adalah semacam kekuatan yang datang dari hati. Peve hanya melihat temperamen seperti ini dari para penguasa Tanah Terlarang yang kuat. Saya mulai ragu apakah dia adalah pembangkit tenaga listrik terkemuka yang telah berlatih ulang. Petik 2. Tuan Tanah Terlarang Raungan Naga berkata sambil menghela nafas sedikit. Ya, saya juga mempunyai keraguan seperti ini, namun saya yakin bahwa dia bukanlah makhluk agung yang berkultivasi ulang, melainkan makhluk agung yang berkultivasi ulang. Roda nasib yang lama tidak bisa diubah. Aura di tubuhnya penuh dengan kemudahan dan vitalitas. Sayangnya, keberadaan seperti ini hanya bisa bertahan di Tanah Terlarang Auman Naga kita sampai bencana tiba. Petik 2. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, pasti ada rahasia besar dalam dirinya. Atau mungkin, dia mewarisi seluruh warisan seorang ahli tata ruang yang kuat. Dia membawa kehendak ahli itu di punggungnya. Namun, para ahli tata ruang terbaik di alam semesta kita semuanya berada di ruang terlarang. Petik 2. Saat lelaki tua itu berbicara, dia menggelengkan kepalanya karena bingung. Ada satu hal lagi. Teknik pedangnya sangat berbeda dengan teknik pedang di Space Forbidden Ground. Tuan Tanah Terlarang Raungan Naga menambahkan. Apakah ini? Apakah putra suci Wang Xian ini begitu kuat? Para tetua di samping berkata dengan heran. Lebih memperhatikan dia. Dia ingin meninggalkan Tanah Terlarang Raungan Naga kita setelah bencana. Pasti ada beberapa keadaan khusus. Tapi bagaimanapun juga, kita harus berteman selama periode ini. Jika saya tidak salah, kekuatan tempurnya saat ini cukup untuk langsung membunuh dominator alam semesta level 4 di Tanah Terlarang Auman Naga kita. Petik 2. Selain itu, ketika dia pertama kali datang ke Tanah Terlarang Auman Naga, dia hanyalah seorang ksatria alam semesta tertinggi. Kecepatan peningkatannya terlalu cepat, dan bakatnya terlalu menantang. Bahkan 3 putra suci dan orang suci teratas di alam semesta kita hanya sangat senang. Petik 2. Saya bahkan menganggapnya lebih tinggi ketika bertarung melawan mereka yang berada di atas levelnya. Petik 2. Orang tua itu terus berbicara. Itu penatua. Petik 2. Semua tetua segera menjawab. Orang tua ini adalah pendiri Tanah Terlarang Raungan Naga. Orang terkuat di Tanah Terlarang Raungan Naga. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan menghilang. Tuan-tuan Tanah Terlarang, biarkan aku mengurus Wang Xian itu. Tetua ketiga berkata kepada penguasa Tanah Terlarang Raungan Naga. Bukankah gadis kecil itu berhubungan baik dengannya? Apakah kamu tidak mengaguminya? Mari kita lihat apakah dia bisa berkembang lebih jauh. Pemimpin Tanah Terlarang Raungan Naga tiba-tiba berbicara. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan memberinya cincin interspatial. Aku juga ingin. Petik 2.
Tetua ketiga tersenyum dan mengambilnya. Kemudian, tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang ke bawah. Haha, Xian kecil, kamu sangat kuat. Kali ini, Anda telah membawa kehormatan ke tanah terlarang auman naga kami dan membawa kehormatan ke tanah terlarang auman naga kami. Sumber daya ini untuk Anda. Petik 2. Tetua ketiga datang ke sisi Wang Xian dan berkata sambil tersenyum. Dia menyerahkan cincin interspatial kepada Wang Xian. Terima kasih, tetua ketiga. Petik 2. Wang Xian sedikit terkejut. Ia tidak menolak dan menerimanya secara langsung. Haha, kaulah putra suci dari tanah terlarang auman naga kami. Anda layak mendapatkan ini. Tetua ketiga tertawa, lalu dia melihat ke arah Long Yinyin dan berkata, Yinyin, kekuatan tempurmu telah menurun. Ketika Anda tidak ada pekerjaan, Anda dapat berdebat dengan saudara Anda Little Xian dan membiarkan dia memberikan beberapa teknik bertarung dan pengalaman kultivasi. Lagi pula, interaksi di antara kalian para jenius lebih berguna daripada ajaran kami. Ya, aku tahu, kakek. Long Yinyin sedikit terkejut dan kemudian mengangguk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tapi kakek, kondisiku tidak memburuk, kan? Dalam kultivasi, jika Anda belum meningkat, maka Anda mengalami kemunduran. Apakah kamu tidak memahami logika kecil ini? Kata tetua ketiga dengan nada sedikit serius. Long Yinyin menundukkan kepalanya dengan sedikit keluhan. Kekuatan tempurnya tidak menurun sama sekali. Setidaknya, dia jauh lebih kuat dari adik laki-lakinya. Kenapa dia membicarakan dirinya sendiri? Selanjutnya, aku akan memberikan beberapa petunjuk pada Yinyin panjang. Petik 2. Wang Xian memandang Long Yinyin dan berkata. Dia baru saja merasakan sumber daya di cincin interspatialnya dan cukup terkejut. Itu normal baginya untuk memberikan beberapa petunjuk pada Yinyin panjang. Lagi pula, mereka berasal dari faksi yang sama. Hehe, baiklah. Kenapa kamu tidak berterima kasih pada kakakmu Xiao Xian? Meskipun saya tidak tahu usianya, dia yang terkuat. Anda dan Yin Hao harus memanggilnya sebagai kakak. Ini akan menjadi peringkat kekuatan para putra suci dan orang suci di tanah terlarang raungan naga. Petik 2. Kata tetua ketiga, ya, kakek. Long Yinyin memiliki sedikit keraguan di hatinya, tapi dia tidak bertanya terlalu banyak. Hehe, kakak, kamu juga harus mengajariku. Petik 2. Di sampingnya, Long Yinhao meraih lengan Wang Xian dan berkata dengan penuh harap. Aku akan mengajarimu setelah kekuatanmu menembus ksatria alam semesta level 8. Apa gunanya sekarang? Mengapa Anda tidak kembali berkultivasi secara tertutup untuk meningkatkan wilayah Anda? Saat aku seusiamu, aku sudah menjadi ksatria alam semesta level 8. Petik 2. Tetua ketiga berteriak pada Long Yinhao, kamu berlumuran darah hari ini. Apakah kamu ingin terus dipukuli? Saat dia berbicara, dia mengambil kerah panjang Yinhao. Ah, kakek, kamu belum mencapai ksatria level 8 di usiaku, kan? Teriak Long Yin. Tapi di detik berikutnya, dia dibawa pergi oleh tetua ketiga. Orang tua ini sangat cerdas. Petik 2. Di puncak Sky Peak, sekelompok tetua tidak bisa menahan senyum ketika mereka melihat tindakan tetua ketiga. Yin Hao terlalu nakal. Kita harus mengurungnya. Petik 2. Long Yinyin berkata sambil tersenyum saat melihat kakeknya pergi bersama adik laki-lakinya. Wang Xian tersenyum dan menatap Long Yinyin. Ayo pergi. Mari kita pergi ke tingkat kedua. Aku akan mengajarimu. Oke, Long Yinyin segera mengangguk gembira. Keduanya bergerak dan terbang. Menuju tingkat kedua Tianfeng. Bab 3980, 3979 nama tersebar di seluruh benua. Mengajar dan berkultivasi. Wang Xian masih memiliki kemampuan untuk melakukannya. Meskipun metode budidaya alam semesta 9 asal dan alam semesta pedang dan sihir agak berbeda. Transformasi naga surgawi yang dikembangkan Wang Xian membutuhkan dukungan dari garis keturunannya. Dragon Roar Yin tidak memiliki garis keturunan, jadi secara alami, ia tidak dapat dibudidayakan. Namun, Wang Xian memiliki fragmen ciptaan asal surga atribut air. Buku Mantra Terlarang Air. Buku Mantra Terlarang Air ini adalah harta ciptaan surga dari alam semesta pedang dan sihir. Ada mantra terlarang yang kuat di sana. Harta karun tingkat penciptaan asal surga tidak memiliki batasan alam semesta. Misalnya, pecahan medan bintang jelas mengandung atribut energi alam semesta.
Pada akhirnya para ahli yang meyakini alam semesta mampu mengendalikannya dengan kekuatan keyakinan. Energi alam semesta 9 asal juga dapat dikendalikan. Inilah kekuatan harta asal surga. Tidak ada batasan bagi alam semesta. Wang Xian memiliki buku mantra terlarang air. Dia bisa menggunakan banyak mantra air terlarang di atasnya. Dengan penyederhanaan sederhana, dia bisa menyebarkannya ke Long Yinyin. Selain itu, dia memiliki jurus yang tidak lebih lemah dari metode budidaya terbaik. Dan ini dalam kondisi disederhanakan sesuka hati. Saudara Wang Xian, aku akan menyerangmu. Lihatlah kekuranganku. Petik 2. Keduanya datang ke ruang perdebatan pribadi di lantai 2. Long Yin berbicara kepada Wang Xian. Bagaimana dengan ini? Aku akan menyerangmu. Anda memblokir dan melakukan serangan balik. Mari kita lihat aspek mana dari diri Anda yang perlu ditingkatkan. Wang Xian mengangguk dan menginstruksikannya. Oke, itu juga berhasil. Petik 2. Long Yin menganggukkan kepalanya dan tersenyum padanya. Terima kasih, Wang Xian. Ngomong-ngomong, berapa umurmu tahun ini? Apakah kamu benar-benar lebih tua dariku? Apakah kamu yakin kamu tidak lebih muda dariku? Tentu saja aku lebih tua darimu. Petik 2. Wang Xian tersenyum dan berkata. Tentu saja, dia hanya mengatakannya dengan santai. Wang Xian jauh lebih muda darinya. Lagi pula, dia baru berkultivasi kurang dari 100 juta tahun. Tapi dia tidak mungkin menjadi bawahannya. Aku tidak percaya padamu. Bagaimanapun, kamu kuat. Apapun yang kamu katakan, ayolah. Long Yin berkata sambil tersenyum dan mundur agak jauh. Baiklah, perhatikan. Seranganku akan berada pada level biasa dari Ksatria Alam Semesta level 9. Gunakan seluruh kekuatan Anda untuk bertahan dan melakukan serangan balik. Petik 2. Wang Xian berkata sambil melambaikan tangannya. Pedang tajam yang terkondensasi dari energi luar angkasa menuju serangannya. Dragon Roar Yin segera mulai memblokir dan melakukan serangan balik. Wang Xian memperhatikan dari samping. Dia melihat kekurangannya dan menghafalkannya satu persatu. Kamu masih kekurangan banyak dalam hal serangan. Izinkan saya mengajari Anda keajaiban untuk mengisi kekurangan Anda saat ini. Petik 2. Setelah serangkaian penyelidikan, Wang Xian memiliki pemahaman komprehensif tentang serangan dan pertahanannya. Dia berbicara dengannya. Saudara Wang Xian, Anda tahu mantra elemen air. Long Yinyin mengungkapkan ekspresi terkejut. Saya tahu sedikit. Biarkan aku memberitahu Anda, cobalah untuk menyingkatnya. Petik 2. Wang Xian mengangguk padanya dan melanjutkan. Tidak mungkin, Saudara Wang Xian. Jika Anda ingin mengajari seseorang budidaya sihir, Anda harus memahami sihir yang levelnya lebih tinggi dari ini. Hanya dengan begitu Anda dapat melakukannya secara lisan. Petik 2. Long Yin berkata dengan heran. Meskipun saya tidak memiliki atribut air, saya memiliki kemampuan penyerapan yang kuat terhadap teknik sihir dan pedang. Dengarkan saja aku. Petik 2. Wang Xian menemukan alasan dan berkata. Ya, Saudara Wang Xian, Anda benar-benar jenius. Dibandingkan denganmu, aku merasa bahkan tidak sebanding dengan orang biasa. Long Yin berkata dengan kagum. Adapun tingkat sihir yang dia ajarkan, Wang Xian tidak tahu. Namun, itu bisa sangat cocok dengan Yin panjang. Itu bisa mengisi kekosongan yang dia kurang saat ini. Long Yinyin segera mengikutinya dan mulai berkultivasi. Saat Wang Xian mengajar Long Yinyin, namanya telah menyebar ke seluruh dunia pedang dan sihir. Putra suci Donghua dari tanah suci Donghua. Kekuatannya jelas tidak lemah di antara para putra suci dan orang suci dari tanah suci terlarang dan akademi suci. Bahkan jika dia tidak bisa menduduki peringkat teratas, dia tetaplah eksistensi terbaik. Setelah dia dibunuh oleh Wang Xian dalam sekejap, berita itu menyebar dan menimbulkan kegemparan. Setelah itu, berita bahwa Wang Xian, putra suci tanah terlarang Raungan Naga, memiliki kekuatan penguasa alam semesta tingkat 2 mulai menyebar ke seluruh benua. Kekuatan dan bakat seorang penguasa alam semesta tingkat 2, ditambah dengan atribut luar angkasa, jelas merupakan yang teratas di antara semua putra suci dan orang suci di seluruh benua. Putra-putra suci dan perawan suci di 10 tanah suci dan akademi suci hanya biasa-biasa saja. Faktanya, mereka mungkin sedikit lebih rendah. Tidak lama kemudian, dalam peringkat putra suci dan perawan suci, putra suci Wang Xian dari tanah terlarang Raungan Naga telah mencapai peringkat keempat dalam peringkat putra suci dan perawan suci.
Dia menduduki peringkat ke-10 di seluruh peringkat putra suci dan perawan suci. Hal ini mengejutkan sejumlah besar murid kuat di alam semesta pedang dan sihir. Untuk bisa masuk peringkat 10 besar, ini jelas merupakan keberadaan yang sangat menakutkan di seluruh benua. Kita harus tahu bahwa putra suci dan perawan suci dari Tanah Suci dan Akademi Suci yang berada di peringkat 10 besar memiliki total 20. Putra suci dan perawan suci yang berkuasa di Tanah Suci dan tempat terlarang ini. Bukankah mereka bahkan lebih kuat daripada putra suci Tanah Terlarang Raungan Naga yang peringkatnya mendekati 100? Ketika daftar ini keluar, menimbulkan kontroversi besar. Terutama para murid dan makhluk agung dari Tanah Terlarang yang berada di peringkat teratas. Mereka berpikir bahwa putra dan orang suci mereka sendiri bahkan lebih berkuasa. Beberapa putra dan orang suci-suci bahkan sedikit tidak yakin. Kekuatan para putra suci dan orang suci dari Tanah Terlarang yang berada di peringkat 10 besar semuanya berada di penguasa alam semesta level 1 atau 2, dan yang kuat bahkan berada di level 3 atau 4. Putra dan orang suci-suci ini tidak yakin ketika mereka berada pada level yang sama. Mereka mengembangkan teknik pedang dan sihir yang kuat, namun mereka masih belum bisa menandingi para putra suci dari Tanah Terlarang yang peringkatnya mendekati 100. Hal ini membuat mereka agak tidak yakin. Para putra suci dan orang suci yang berada di peringkat belakang Wang Xian bahkan siap untuk menantangnya. Namun, ketika Wang Xian sedang mengajari Long Yinyin untuk beristirahat selama beberapa dekade, Long Yinyin memberitahunya berita ini, menyebabkan dia sedikit terkejut. Saudara Wang Xian, Anda berada di peringkat 10 besar di Tanah Terlarang yang tidak terkekang. Saudara Wang Xian, kamu terlalu luar biasa. Tanah Terlarang yang tidak terkekang tidak akan memberi peringkat padamu secara acak. Long Yinyin telah benar-benar berubah menjadi fungal kecil saat dia berkata kepada Wang Xian. Semuanya hanyalah awan yang mengambang. Jika saya berkultivasi selama beberapa juta tahun, tidak ada satupun yang bisa menandingi saya. Petik 2. Wang Xian tersenyum tanpa sedikit pun rasa rendah hati. Lelucon yang luar biasa. Akankah dia, Wang Xian, lebih lemah dari yang lain? Hehe, itu sudah pasti. Petik 2. Long Yin mengangguk sambil tersenyum. Pada saat ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Wang Xian. Tempat terlarang naga hampa telah didirikan selama beberapa juta tahun. Energi di Tanah Terlarang hampir terserap. Haruskah mereka diizinkan keluar jalan-jalan? Sun Bian membuat namanya terkenal. Tanah Terlarang Naga Hampa, entah itu Aojian atau penjaga naga lainnya, masih sangat muda. Mereka semua bisa menjadi anak suci. Aojian telah menerobos ke alam semesta Tuan tingkat 4. Haruskah dia pergi dan menantang mereka?